Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Olasar dengan NIM E1E1200067. Nah, di video saya dari jurusan Teknik Informatika dan di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai JavaScript. Nah, saya melihat materinya itu di website W3 School. Langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama yaitu acara JavaScript atau JavaScript event. Baik, peristiwa HTML adalah hal yang terjadi pada elemen HTML. Ketika JavaScript digunakan di halaman HTML, JavaScript dapat bereaksi pada peristiwa ini. Acara HTML. Peristiwa HTML dapat berupa sesuatu yang dilakukan browser atau sesuatu yang dilakukan pengguna. Berikut adalah contoh peristiwa HTML. Yang pertama yaitu HTML web. Halaman web HTML telah selesai dimuat. Bidang input HTML telah diubah. Tombol HTML diklik. Seringkali ketika peristiwa terjadi, Anda mungkin ingin melakukan sesuatu. JavaScript memungkinkan Anda mengeksekusi kode saat peristiwa terdeteksi. HTML memungkinkan Anda mengeksekusi kode saat peristiwa terdeteksi. Lanjut, HTML memungkinkan atribut event handler dengan kode JavaScript untuk ditambahkan ke elemen HTML dengan kutipan tunggal. Contohnya itu sebagai berikut. Dan berikut adalah contoh dengan kutipan ganda. Dalam contoh berikut, onClick atribut dengan kode ditambahkan bottom element. Contohnya itu sebagai berikut. Nah, sini. Jadi kita dapat melihat setiap contoh-contoh dari materi itu dari sini. Dan ini tersedia untuk setiap materi dan sudah di-coding. Jadi kita tinggal melihat hasilnya saja. Nah, jadi tadi ini menjelaskan mengenai date atau tanggal sekarang. Jadi the time is. Nah, karena di sini codingannya date, jadi akan muncul tanggal atau waktu sekarang. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh berikutnya. Acara HTML umum. Berikut adalah beberapa event HTML yang umum. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Apa saja yang bisa JavaScript lakukan? Penanganan acara dapat digunakan untuk menangani dan memverifikasi input pengguna, tindakan pengguna, dan tindakan browser. Hal-hal yang harus dilakukan setiap kali halaman dimuat, hal-hal yang harus dilakukan ketika halaman ditutup, tindakan yang harus dilakukan saat pengguna mengklik tombol, konten yang harus diverifikasi pada saat pengguna memasukkan data, dan banyak lagi. Banyak metode yang berbeda dapat digunakan untuk membiarkan JavaScript bekerja dengan cara. Contohnya itu atribut acara HTML dapat mengeksekusi kode JavaScript secara langsung. Atribut acara HTML dapat memanggil fungsi JavaScript. Anda dapat menetapkan fungsi pengendali acara Anda sendiri ke halaman HTML. Anda dapat mencegah acara dikirim atau ditangani, dan banyak lagi. Nah, terakhir kita masuk ke latihan. Latihannya kita bisa kerja masing-masingnya. Kita dapat dilihat. Kita langsung ke materi selanjutnya. JavaScript string. Nah, string JavaScript digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. String JavaScript adalah 0 atau lebih karakter yang ditulis dalam tanda kutip. Contohnya itu sebagai berikut. Let text John Doe. Nah, ini akan bisa kita lihat ya. Ini hasilnya John Doe. Seperti itu. Lanjut, berikut adalah contoh-contoh yang seperti panjang tali. Untuk menemukan panjang string digunakan length atau properti bawaan. Length properti bawaan. Jadi kita inputkan length untuk menentukan panjang ya. Karakter pelarian. Karena string harus ditulis dalam tanda kutip, JavaScript akan salah memahami string ini. String akan dipotong menjadi kami adalah
yang disebut. Nah, ini dalam codingan kita digunakan bahasa Inggris ya, dan jadi tadi di websitenya tidak bisa di-translate. We are the so-called. Solusi untuk menghindari masalah ini adalah dengan menggunakan karakter escape backlash. Seperti ini ya. Karakter escape backlash mengubah karakter khusus menjadi karakter string. Kita dapat lihat di tabel. Lanjut. 6 urutan pelarian lainnya valid dalam JavaScript. Nah, ini kita dapat lihat di tabel ya. 6 karakter escape di atas pada awalnya dirancang untuk mengontrol mesin ketik, teletype, dan mesin fax. Mereka tidak masuk akal di dalam HTML. Melanggar garis kode panjang. Untuk keterbacaan terbaik, pemrogram sering kali menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Jika pernyataan JavaScript tidak muat pada satu baris, tempat terbaik untuk memecahnya adalah setelah operator. Contohnya itu sebagai berikut. Nah, kita dapat lihat contohnya, dan ini akan berlaku pada materi-materi selanjutnya. Yaitu terdapat sangat banyak contoh, jadi ini sangat memudahkan kita untuk mengerti. String bisa menjadi objek. Biasanya, string JavaScript adalah nilai primitif, dibuat dari literal. Let first name, John. Tetapi string juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci, new. Let first name, new string, John. Nah, contohnya itu sebagai berikut. Dapat kita lihat ya. Kita lihat ini. Nah, kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini masih banyak lagi contoh-contoh berikutnya. Oke, kita sampai di penghujung materi untuk JavaScript string. Kita lanjut. Dan di sini juga terdapat latihannya. Lanjut metode string JavaScript atau JavaScript string method. Nah, metode string JavaScript. Metode string membantu Anda bekerja dengan string. Metode dan properti string. Nilai primitif seperti John Doe yang dapat memiliki properti atau metode karena bukan objek. Tetapi dengan JavaScript, metode dan properti juga tersedia untuk nilai primitif karena JavaScript memperlakukan nilai primitif sebagai objek saat mengeksekusi metode dan properti. Lanjut, panjang tali, the length. Properti mengembalikan panjang string. Nah, contohnya dapat kita lihat. Mengekstrak bagian string. Ada 3 metode untuk mengekstrak bagian string. Yaitu yang pertama slice, substring, dan subster. Metode irisan atau slice. Slice mengekstrak bagian dari string dan mengembalikan bagian yang diekstraksi dalam string baru. Metode ini mengambil 2 parameter, posisi awal dan posisi akhir. Akhir tidak termasuk. Contoh ini memotong sebagai string dari posisi 7 ke posisi 12. Coba kita lihat contohnya. Jika parameter, ingat JavaScript menghitung posisi dari 0. Posisi pertama adalah 0. Nah, ini perlu diingat ya. Nah, kita masuk ke contoh-contoh berikutnya. Kita lanjut. Metode substring. Substring mirip dengan slice. Perbedaannya adalah substring tidak dapat menerima indeks negatif. Contohnya sebagai berikut. Kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode subster. Mirip dengan slice. Perbedaannya adalah bahwa parameter kedua menentukan panjang bagian yang diekstraksi. Ini berikut adalah contohnya. Kita dapat melihat contohnya langsung. Mengganti konten string, the replace. Metode menggantikan nilai tertentu dengan nilai yang dalam sebuah string. Contohnya itu sebagai berikut. Nah, ini adalah contohnya. The replace, metode tidak mengubah string itu disebut ini mengembalikan string baru. Nah, oke, kita lanjut. Mengubah ke huruf besar dan huruf kecil. Sebuah string diubah menjadi huruf besar dengan to uppercase. Contohnya itu sebagai berikut. Tadi to uppercase. Jadi berubah ke huruf besar. Dan string diubah menjadi huruf kecil dengan to lowercase. Nah, berikut di sini juga terdapat contohnya, kita dapat melihatnya.
Lanjut ke metode selanjutnya itu metode concat. Concat atau menggabungkan dua atau lebih string. Oke, contohnya seperti tadi, kita dapat lihat juga. Lanjut string trim. The trim metode menghapus spasi dari kedua sisi string. Contohnya sebagai berikut. Lanjut padding string JavaScript. Menambahkan dua metode string, pad start pada pad end untuk mendukung padding di awal dan di akhir string. Contohnya itu sebagai berikut, dapat kita lihat ya. Lanjut mengekstrak karakter string. Ada 3 metode untuk mengekstrak karakter string. Yang pertama yaitu char add, yang kedua char code add, dan access property. Metode char add. The char add method mengembalikan karakter pada indeks tertentu atau posisi dalam sebuah string. Contohnya itu sebagai berikut. Yang kedua metode char code add. The char code add metode mengembalikan Unicode karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Metode ini mengembalikan kode UTF 16 bilangan bulat antara 0 dan 65535. Contoh itu ada sebagai berikut. Lanjut, access property. ECMAScript 5 tahun 2009 memungkinkan akses property pada string. Terdapat lihat contohnya. Kita lanjut, mengubah string menjadi array. String dapat diubah menjadi array dengan split method. Contohnya itu sebagai berikut. Jika pemisah dihilangkan, array yang dikembalikan akan berisi seluruh string dalam indeks 0. Jika pemisahnya adalah tanda petik 2, array yang dikembalikan akan berupa array karakter tunggal. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke penghujung materi. Kita kembali lagi, di sini ada latihan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pencarian string JavaScript. JavaScript string search atau pencarian string JavaScript. Lanjut, metode JavaScript untuk mencari string. Yang pertama yaitu string index dari, string index of, string last index of. Yang kedua, yang ketiga string mulai dengan, dan yang terakhir string berakhir dengan. Kita ke materi yang pertama itu string index dari. The index of. Metode mengembalikan indeks posisi yang pertama terjadinya atau first teks ditentukan dalam string. Contohnya itu sebagai berikut. Lanjut, string index terakhir atau last index of. Metode mengembalikan indeks dari terakhir terjadinya teks ditentukan dalam string. Contohnya itu sebagai berikut. Dapat kita lihat ya. Baik. Kita lanjut, string pencarian atau the search. Metode pencarian string untuk nilai tertentu dan kembali posisi pertandingan. Apakah kamu menyadari kedua metode index of dan search adalah sama? Mereka menerima argumen atau parameter yang sama dan mengembalikan nilai yang sama. Kedua metode tersebut tidak sama, inilah perbedaannya. The search metode tidak bisa mengambil argumen posisi start kedua. The index of metode tidak bisa mengambil nilai-nilai pencarian yang kuat atau ekspresi reguler. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang ekspresi reguler di bab selanjutnya. Oke, lanjut string pertandingan. Metode match. Mencari string atau mencocokkan dengan ekspresi reguler dan mengembalikan kecocokan sebagai objek array. Contohnya itu sebagai berikut. Oke, sini juga terdapat sintaksnya. Contoh. String termasuk. The includes. Metode mengembalikan true jika string berisi nilai tertentu. String mulai dengan. The start with. Kembali metode true jika string dimulai dengan nilai tertentu, jika false.
Nilai parameter dapat kita lihat di tabel ya. Contoh-contohnya juga ada di sini, sudah lengkap. String berakhir dengan the end with. Kembali metode true jika string berakhir dengan nilai yang ditentukan jika false. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu nomor JavaScript atau JavaScript number. Nah, JavaScript number. JavaScript hanya memiliki satu jenis angka. Angka dapat ditulis dengan atau tanpa desimal. Contohnya itu sebagai berikut. Nomor JavaScript selalu floating point 64 bit. Tidak seperti banyak bahasa pemrograman lainnya, JavaScript tidak mendefinisikan berbagai jenis angka, seperti bilangan bulat, pendek, panjang, floating point, dan lain-lain. Nomor JavaScript selalu disimpan sebagai nomor floating point presisi ganda, mengikuti standar internasional IEEE 754. Format ini menyimpan angka dalam 64 bit, di mana angka pecahan disimpan dalam bit 0 hingga 51, eksponen dalam bit 52 hingga 62, dan bit termasuk 63. Lanjut, presisi. Bilangan bulat atau angka tanpa titik atau notasi eksponen, akurat hingga 15 digit. Contohnya itu sebagai berikut. Baik, dapat dilihat ya. Menambahkan angka dan string. JavaScript menggunakan operator plus untuk penambahan dan penggabungan. Angka ditambahkan, string digabungkan. Lanjut. String numerik. String JavaScript dapat memiliki konten numerik. Contohnya sebagai berikut. None atau bukan angka. None adalah kata khusus JavaScript yang menunjukkan bahwa suatu nomor bukan nomor resmi. Mencoba melakukan aritmetika dengan string non-numerik, angka menghasilkan none atau bukan angka. Hexadesimal. JavaScript menafsirkan konstanta numerik sebagai heksadesimal jika didahului oleh 0x. Berikut adalah contohnya. Kita lanjut. Angka bisa menjadi objek. Biasanya, angka JavaScript adalah nilai primitif yang dibuat dari literal. Let x sama dengan 1, 2, 3. Tetapi, angka juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci, new. Let y sama dengan new number 1, 2, 3. Contohnya itu sebagai berikut. Baik, kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu metode nomor JavaScript atau JavaScript number methods atau metode nomor JavaScript. Oke. Nilai primitif. Metode dan properti angka. Nilai primitif seperti 3,14 atau 2014 tidak boleh memiliki properti dan metode karena bukan objek. Tetapi dengan JavaScript, metode dan properti juga tersedia untuk nilai primitif karena JavaScript memperlakukan nilai primitif sebagai objek saat mengeksekusi metode dan properti. Lanjut, metode toString. The toString method mengembalikan nomor sebagai string. Semua metode angka dapat digunakan sebagai semua jenis angka, literal, variabel, atau ekspresi. Berikut adalah contohnya. Lanjut, metode toExponential. ToExponential mengembalikan string dengan angka yang dibulatkan dan ditulis menggunakan notasi eksponensial. Berikut adalah contohnya. Kita lanjut. Metode toFixed.
mengembalikan string dengan nomor yang ditulis dengan jumlah desimal yang ditentukan. Contohnya sebagai berikut. To-fix sangat cocok untuk bekerja dengan uang. Metode to-precision. To-precision mengembalikan string dengan nomor yang ditulis dengan panjang tertentu. Oke, berikut ada contohnya. Kita lanjut. Metode value of. Value of mengembalikan angka sebagai angka. Nah, dalam JavaScript, angka dapat berubah nilai primitive type of number atau object type of object sama dengan object. The value of metode yang digunakan secara internal dalam JavaScript untuk mengkonversi jumlah objek untuk nilai primitif. Tidak ada alasan untuk menggunakannya dalam kode Anda. Semua tipe data JavaScript memiliki value of dan toString method. Lanjut. Metode variabel menjadi angka to. Ada 3 metode JavaScript yang dapat digunakan untuk mengubah variabel menjadi angka. Yang pertama yaitu the number method, the parseInt method, dan the parseFloat method. Metode ini bukan metode angka, tetapi metode JavaScript global. Metode JavaScript global. Metode global JavaScript dapat digunakan pada semua tipe data JavaScript. Ini adalah metode yang paling relevan saat bekerja dengan angka. Metode number dapat digunakan untuk mengkonversi variabel JavaScript menjadi angka. Nah, kita dapat lihat contohnya sebagai berikut ya. Jika nomor tidak dapat dikonversi atau dia berarti none atau bukan nomor, akan dikembalikan. Metode number yang digunakan pada tunggal. Number juga mengkonversi tunggal menjadi angka. Berikut adalah contohnya. Kita lanjut. Metode persen. Persen memparsing string dan mengembalikan bilangan bulat. Spasi diperbolehkan, hanya nomor pertama yang dikembalikan. Kita lanjut. Metode float. Persen float memparsing string dan mengembalikan angka. Spasi diperbolehkan, hanya nomor pertama yang dikembalikan. Oke, kita lanjut. Properti nomor. Nah, kita lihat pada dapat yang dalam tabel. Kita akan menjelaskannya berikut. JavaScript, min value, dan max value. Max value mengembalikan jumlah terbesar yang mungkin dalam JavaScript. Contohnya sebagai berikut, dan di sini juga ada contoh untuk minimal value, yaitu mengembalikan angka serendah mungkin dalam JavaScript. Lanjut, JavaScript positive infinity. Nah, kita dapat mencobanya di sini dan melalui contoh. Positive infinity dikembangkan pada overflow. JavaScript negative infinity. Negative infinity juga dikembangkan pada overflow. Contohnya sebagai berikut. Kita lanjut. JavaScript none atau bukan angka. Sini juga kita dapat melihat contohnya. None adalah kata khusus JavaScript yang menunjukkan bahwa suatu nomor bukan nomor resmi. Mencoba melakukan aritmetika dengan string non-numerik akan menghasilkan none atau bukan angka. Properti angka tidak dapat digunakan pada variabel. Properti nomor memiliki pembungkus objek nomor JavaScript yang disebut number. Properti ini hanya dapat diakses sebagai number max value. Menggunakan my number max value, di mana my number adalah variabel, ekspresi, atau nilai, akan mengembalikan undefined. Lanjut, referensi nomor JavaScript lengkap. Sorry, ini ada iklan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu JavaScript Array atau Array JavaScript. Kita ubah dulu ke Indonesia agar lebih mudah dimengerti ya. Array JavaScript digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Contohnya itu sebagai berikut, kita dapat mencoba. Apa itu array? Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Jika Anda memiliki daftar item, misalnya daftar nama mobil, menyimpan mobil dalam variabel tunggal dapat terlihat seperti berikut. Nah, ini ya, kita dapat lihat.
Let car 1, car 2, car 3 dengan jenis-jenis mobil yang berbeda. Namun bagaimana jika Anda ingin menelusuri mobil dan menemukan yang spesifik? Dan bagaimana jika Anda tidak memiliki 3 mobil, tetapi 300 mobil? Solusinya adalah array. Array dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama, dan Anda dapat mengakses nilai dengan mengacu pada nomor indeks. Membuat array menggunakan literal array adalah cara termudah untuk membuat array JavaScript. Contohnya itu sebagai berikut. Dapat kita lihat ya. Menggunakan kata kunci JavaScript baru. Berikut adalah contohnya, kita dapat lihat. Kedua contoh di atas melakukan hal yang persis sama. Tidak perlu menggunakan new array untuk kesederhanaan, keterbacaan, dan kecepatan eksekusi. Digunakan yang pertama metode literal array. Akses elemen array. Anda mengakses elemen array dengan mengacu pada nomor indeks. Kita dapat melihat contohnya sebagai berikut. Kita juga dapat mengubah elemen array, akses array lengkap. Dengan JavaScript, array lengkap dapat diakses dengan mengacu pada nama array. Array adalah jenis objek khusus, dan the type of operator dalam JavaScript mengembalikan objek untuk array. Tapi array JavaScript paling baik digambarkan sebagai array. Array menggunakan angka untuk mengakses elemennya. Dalam contoh ini, person mengembalikan John. Nah, kita dapat melihat contohnya. Kita lanjut. Elemen array bisa menjadi objek. Variabel JavaScript dapat berupa objek. Array adalah jenis objek khusus, karena itu Anda dapat memiliki variabel dengan tipe berbeda dalam array yang sama. Anda dapat memiliki objek dalam array, Anda dapat memiliki fungsi dalam array, dan Anda dapat memiliki array dalam array. Nah, properti dan metode array. Pertama itu properti panjang. The length, memiliki sebuah array mengembalikan panjang array atau jumlah elemen array. Selanjut, mengakses elemen array pertama. Contohnya itu sebagai berikut. Lanjut, mengakses elemen array terakhir, dan juga contohnya elemen array pengulangan. Berikut adalah contohnya. Dan menambahkan elemen array. Cara termudah untuk menambahkan elemen baru ke array adalah menggunakan push method. Nah, lanjut. Menambahkan elemen array dengan indeks tinggi dapat membuat lubang yang tidak ditentukan dalam lari. Lanjut, array asosiatif. Banyak bahasa pemrograman mendukung array dengan indeks bernama. Array dengan indeks bernama disebut array asosiatif atau hash. JavaScript tidak mendukung array dengan indeks bernama. Dalam JavaScript, array selalu menggunakan indeks bernomor. Contohnya itu sebagai berikut. Perbedaan antara array dan objek. Dalam JavaScript, array menggunakan indeks bernomor dan objek menggunakan indeks bernama. Kapan menggunakan objek array? Kapan menggunakan array? Kapan harus menggunakan objek? JavaScript tidak mendukung array asosiatif. Anda harus menggunakan objek ketika Anda ingin nama elemen menjadi string atau teks, dan Anda harus menggunakan array bila Anda ingin nama elemen menjadi angka. Hindari array baru. Tidak perlu menggunakan konstruktor array di bawahan JavaScript array. Gunakan tanda seperti ini untuk gantinya. Kita lanjut. Bagaimana mengenali array? Pertanyaan umum adalah bagaimana saya tahu jika suatu variabel adalah array? Masalahnya adalah operator JavaScript type of mengembalikan objek. Nah, sini kita dapat lihat contohnya. Nah, untuk solusinya yang pertama itu, untuk mengatasi masalah ini, ECMAScript 5 mendefinisikan metode baru, array is array. Kita dapat mencoba untuk contohnya di sini. Dan untuk solusi kedua itu adalah the instance of. Operator mengembalikan true jika sebuah objek dibuat dengan konstruktor yang diberikan. Baik, sini juga ada soal latihan.
Tidak dapat mengerjakannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu JavaScript method array atau metode array JavaScript. Mengubah array ke string to. Metode JavaScript toString mengkonversi array menjadi string nilai array dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya sebagai berikut. Ini ya. The join method juga bergabung semua elemen array menjadi string, berperilaku seperti toString, tetapi selain itu Anda dapat menentukan pemisah. Ini adalah contohnya. Kita dapat lihat. Lanjut. Meletup dan mendorong. Saat Anda bekerja dengan array, mudah untuk menghapus elemen dan menambahkan elemen baru. Inilah yang muncul dan mendorong. Popping item keluar dari sebuah array atau mendorong item dalam array. The pop. Metode menghilangkan elemen terakhir dari array. Sini dapat kita lihat contohnya. Dan yang kedua itu adalah the push. Metode menambahkan elemen baru ke dalam array di akhir. Contohnya sebagai berikut. Oke. Pergeseran elemen. Pergeseran sama dengan popping. Mengerjakan elemen pertama bukan yang terakhir. The shift. Metode menghilangkan elemen pertama array dan shift semua elemen lain untuk indeks yang lebih rendah. Berikut adalah contohnya. Mengubah elemen. Elemen array diakses menggunakan nomor indeksnya. Indeks array dimulai dengan 0. 0 adalah elemen lari pertama, 1 adalah elemen lari yang kedua, 2 adalah lari yang ketiga, dan seterusnya. Contohnya itu sebagai berikut. Menghapus elemen. Karena array JavaScript adalah objek, elemen dapat dihapus dengan menggunakan operator JavaScript atau delete. Contohnya sebagai berikut. Menggunakan delete dapat meninggalkan lubang yang tidak ditentukan dalam array. Gunakan pop atau shift sebagai gantinya. Lanjut, menyambungkan array. The splice. Metode dapat digunakan untuk menambahkan item baru ke array. Contohnya itu sebagai berikut. Parameter pertama atau 2 mendefinisikan posisi di mana elemen baru harus ditambahkan atau disambungkan. Dan seterusnya. Lanjut, menggunakan splice untuk menghapus elemen. Dengan pengaturan parameter yang cerdas, Anda dapat menggunakan splice untuk menghapus elemen tanpa meninggalkan lubang dalam array. Contohnya itu sebagai berikut. Lanjut, menggabungkan array. The concat. Metode menciptakan array baru dengan menggabungkan concat atau concatenating array. Contohnya itu sebagai berikut. Lanjut. Nah, mengiris array atau the slice. Metode irisan keluar sepotong array ke array yang baru. Contohnya itu sebagai berikut. ToString otomatis. JavaScript secara otomatis mengonversi array menjadi string yang dipisahkan koma ketika nilai primitif diharapkan. Ini selalu terjadi ketika mencoba untuk menampilkan array. Kedua contoh ini akan menghasilkan nilai yang sama. Oke. Menemukan nilai maksimal dan minimal dalam array. Tidak ada fungsi bawaan untuk menemukan nilai tertinggi atau terendah dalam JavaScript. Kita akan mempelajari selanjutnya. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu sorted array JavaScript. Mengurutkan array, sort. Metode macam array abjad. Contohnya itu sebagai berikut. Lanjut, mengembalikan array atau the reverse. Metode mengembalikan elemen dalam array. Anda dapat menggunakannya untuk mengurutkan array dalam urutan yang menurun. Berikut adalah contohnya. Sorted numeric. Secara default, sort fungsi mengurutkan nilai sebagai string. Ini bekerja dengan baik untuk string apple datang sebelum banana. Namun, jika angka diurutkan sebagai string 25 lebih besar dari 100 karena 2 lebih besar dari 1,
Karena itu sort metode ini akan menghasilkan hasil yang salah saat mengurutkan angka. Anda dapat memperbaikinya dengan menyediakan fungsi compare. Contohnya itu sebagai berikut. Fungsi bandingkan. Tujuan dari fungsi bandingkan adalah untuk menentukan urutan pengaturan alternatif. Fungsi bandingkan harus mengembalikan nilai negatif 0 atau positif bergantung pada argumen. Nah, kita dapat lihat contohnya seperti berikut. Menyortir array dalam urutan acak. Sini juga ada contohnya. Metode Fisher-Yates. Contoh di atas, array sort tidak akurat. Itu akan mendukung beberapa angka di atas yang lain. Metode benar yang paling populer disebut Fisher-Yates Shuffle dan diperkenalkan dalam ilmu data sejak tahun 1938. Dalam JavaScript, metode ini diterjemahkan ke contoh berikut. Lanjut, temukan nilai tertinggi dan terendah. Tidak ada fungsi bawaan untuk menemukan nilai maksimal atau minimal dalam array. Namun, setelah Anda mengurutkan array, Anda bisa menggunakan indeks untuk mendapatkan nilai tertinggi dan terendah. Berikut adalah contohnya. Menggunakan mathmax pada array. Anda dapat menggunakan mathmax apply untuk menemukan angka tertinggi dalam array. Nah, ini mathmin untuk menemukan angka terendah. Kita dapat aplikasikan melalui contoh ya. Kita dapat mencobanya. Oke, lanjut. Kita ke materi selanjutnya. Itu iterasi array JavaScript. Array untuk setiap atau for each. Metode panggilan fungsi atau fungsi callback atau panggilan kembali sekali untuk setiap elemen array. Contohnya itu berikut. Array peta. The map. Metode menciptakan array baru dengan melakukan fungsi pada setiap elemen array. The map. Metode tidak menjalankan fungsi untuk elemen array tanpa nilai. Metode tidak mengubah array asli. Kita dapat melihat contohnya sebagai berikut. Array filter. The filter. Metode menciptakan sebuah array baru dengan elemen array yang melewati tes. Contoh, ini membuat array baru. Contoh berikut membuat array baru dari elemen dengan nilai lebih besar dari 18. Nah, ya, saya dapat melihat contohnya. Array kurangi atau the reduce. Metode menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan atau mengurangi ke nilai tunggal. The reduce, metode bekerja dari kiri ke kanan dalam array. Berikut adalah contoh-contohnya. Array reduce right. The reduce right method menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan atau mengurangi ke nilai tunggal. Array setiap, the every. Metode cek jika semua nilai array lulus ujian. Contoh berikut memeriksa apakah semua nilai array lebih besar dari 18. Kita lihat contohnya. Dan di sini juga ada metode array sum, yaitu pemeriksaan jika beberapa nilai array lulus ujian. Dan array index dari atau index of, metode pencarian array untuk nilai elemen yang mengembalikan posisinya. Kita lanjut. Indeks terakhir atau index of. Dan array termasuk atau array includes. Nah, semuanya di sini ada contohnya. Kita dapat melihat di sendiri. Baik, kita ke materi selanjutnya. The array const atau JavaScript array const. ECMAScript 2015 tahun 2006. Pada tahun 2015, JavaScript memperkenalkan kata kunci baru yang penting yaitu const. Sudah menjadi praktik umum untuk mendeklarasikan array menggunakan const. Contohnya itu sebagai berikut. Tidak dapat ditugaskan kembali array deklarasikan dengan const, tidak dapat dipindahkan. Kita dapat melihat contohnya. Lanjut. Array bukan konstanta. Kata const kuncinya sedikit menyesatkan. Itu tidak mendefinisikan array konstan
Ini mendefinisikan referensi konstan ke array. Karena itu, kita masih dapat mengubah elemen array konstan. Elemen ditugaskan kembali. Anda dapat mengubah elemen array konstan. Contohnya itu sebagai berikut. Dukungan perambahan. Kata kunci tidak didukung di Internet Explorer 10 atau yang lebih lama. Tabel berikut mendefinisikan versi browser pertama dengan dukungan penuh untuk cons dan kata kunci. Kita dapat melihatnya ya pada tabel. Lanjut. Ditugaskan saat dideklarasikan. Cons variabel JavaScript harus diberi nilai saat dideklarasikan. Artinya, array yang dideklarasikan dengan cons harus diinisialisasi saat dideklarasikan menggunakan cons. Tanpa menginisialisasi array adalah kesalahan sintaks. Lanjut, lingkup blok cons. Array yang dideklarasikan dengan cons memiliki blok scope. Array yang dideklarasikan dalam blok tidak sama dengan array yang dideklarasikan di luar blok. Berikut adalah contohnya. Lanjut, mendeklarasikan ulang array. Mendeklarasikan ulang array yang dideklarasikan dengan variabel var diperbolehkan di mana saja dalam suatu program. Contohnya itu sebagai berikut ya, dapat kita lihat di tabel. Baik, sepertinya kita sudah mencapai di penghujung materi. Semoga sedikit pemahaman saya ini dapat membantu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.